WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini, Jumat 23 September 2022. Berkah dalam. Hari ini, gereja memperingati peringatan Santo Pius Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam. Dan hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita simak bersama-sama. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Saudara, bacaan hari ini sebenarnya sudah mengisyaratkan bagaimana Yesus akan melakukan perjalanan menjadi juru selamat. Tetapi tentu saja pada waktu itu para rasul belum bisa menangkap makna dari kata-kata Tuhan Yesus ini. Saudara, ketika berhadapan dengan para siswa di kelas, saya seringkali bertanya, "Coba gambarkan siapa dirimu menurut kamu?" Kebanyakan dari mereka kesulitan menggambarkan siapakah dirinya. Lalu mereka bilang, "Yang bisa menilai saya kan orang lain, Pak. Kalau saya sendiri, ya saya sulit untuk menilai diri saya, melihat diri saya sendiri." Tetapi setelah diberi penjelasan, akhirnya mereka bisa memberikan jawaban, yaitu seperti apa yang mereka rasakan selama ini. Bisa dimulai dari sifat-sifat, bisa dimulai dari kegemaran atau hobi, atau bisa dimulai dari pengalaman hidupnya. Dari situ kemudian para siswa itu bisa menjawab, "Oh, saya orangnya aktif karena suka berolahraga. Oh, saya orangnya pemikir karena saya suka pelajaran-pelajaran eksak. Oh, saya orangnya suka bergaul karena saya memang senang bertemu orang." Itu jawabannya akhirnya dapat diketahui. Jadi saudara, ketika seseorang ingin menilai orang lain, memang sebaiknya dia mengetahui terlebih dahulu siapa dirinya sendiri. Paling tidak dia bisa memahami dirinya sendiri itu seperti apa dalam keseharian. Pada bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menanyakan itu kepada para rasul, menanyakan tentang dirinya. "Menurut kamu siapakah aku ini?" Sebagian menjawab bukan dari pendapatnya sendiri, tapi mengutip pendapat orang lain. Dikatakan ini, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang nabi. Jadi mereka para rasul tidak mengatakan menurut saya, tapi mengatakan ada yang mengatakan, berarti orang lain yang mengatakan, bukan pendapatnya sendiri. Ketika Tuhan Yesus bertanya sekali lagi, barulah Simon Petrus menjawab, "Engkaulah Kristus dari Allah." Ini butuh permenungan.
butuh kalau kita lakukan sekarang butuh waktu untuk diam sejenak. Tuhan Yesus itu sebenarnya siapa? Atau mungkin sekarang saat ini saudara sekalian, Anda sekalian bisa juga menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ini. Menurut kamu, aku ini siapa? Kita bisa punya jawaban macam-macam tergantung pengalaman hidup yang kita alami saat ini. Tergantung situasi dan kondisi yang sedang kita jalani saat ini. Tapi apapun itu, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai pegangan, sebagai penuntun untuk jalan kita melangkah ke depan, maka itu akan baik-baik saja. Kita tidak harus sama dengan yang lain. Kita justru memang harus berbeda karena pengalaman hidup kita berbeda. Dalam perbedaan itulah kita menemukan betapa Tuhan Yesus sangat setia, Tuhan Yesus sangat mencintai kita satu persatu, tidak terpengaruh kondisi apapun yang sedang kita alami. Maka, saudara, mari kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala kesulitan kehidupan kita, atau juga dalam peristiwa-peristiwa apapun dalam hidup kita, baik suka maupun duka, sehingga kita akan selalu ada di jalan yang benar. Kita akan selalu bisa membagi cinta, kita akan selalu bisa berbagi dengan sesama kita. Karena dengan demikian, kita sudah melakukan karya kita kepada Allah melalui sesama kita. Berkah dalam